Cara mempertahankan diri. Mempertahankan postur bertahan membela diri dari bagian depan, mempertahankan diri dari serangan belakang, menghindari konfrontasi. Perbedaan antara melarikan diri dan menjadi tajuk utama koran esok hari adalah seberapa baik Anda siap untuk melindungi diri dalam situasi yang buruk. Anda dapat mempersiapkan beberapa teknik sederhana untuk membela diri sebelum dan selama serangan, baik itu perlawanan atau penyergapan, untuk memastikan keselamatan Anda. Anda tidak harus jadi Jean-Claude Van Damme untuk menjaga diri dari bahaya. Bagian 1. Mempertahankan postur bertahan. 1. Lindungi wajah Anda. Jika penyerang mencoba untuk memukul atau menarik Anda dari depan, letakkan tangan Anda di dahi Anda dengan semacam gerakan jangan di wajah dan lengan menempel di bagian rusuk Anda. Gerakan ini mungkin terlihat seperti posisi bertahan yang lemah, namun ini menguntungkan Anda karena menurunkan pertahanan lawan. Selain itu, posisi ini melindungi wajah dan tulang rusuk Anda, dua tempat yang perlu Anda lindungi. 2. Berdiri dengan pijakan yang lebar. Dari kiri ke kanan dan belakang ke depan, letakkan kaki Anda diagonal satu sama lain dengan semacam sikap bela diri. Posisi ini akan mengurangi kemungkinan Anda terkena pukulan atau didorong. Anda memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan pertarungan dan melarikan diri jika Anda tetap berdiri tegak. Apapun keadaannya, hindari melakukan perkelahian di tanah. 3. Perhatikan penyerang Anda dengan saksama. Perhatikan tangannya. Jika ia menyerang dengan tangannya, ia akan mengeluarkan tangannya. Namun, jika ia menyembunyikan senjata, ia akan menyembunyikannya. Jika Anda diserang oleh seseorang dengan menggunakan pisau atau pistol, Anda sebaiknya menghindari konfrontasi dan pergi. Jika tidak mungkin untuk menghindari perkelahian, Anda harus mengakhiri konfrontasi dengan serangan berdampak tinggi secepat mungkin, kemudian lari sambil meminta bantuan. 4. Ambil postur membela diri dengan cara melarikan diri. Kecuali penyerang tidak memungkinkan Anda melarikan diri, coba melarikan diri adalah satu-satunya jaminan keselamatan Anda. Jika Anda dapat menghindari perkelahian, hindari dan lari. Bagian 2. Membela diri dari bagian depan. 1. Serang bagian mata dan hidung. Jika Anda harus mengakhiri pertarungan secepat mungkin dengan menyerang pertama kali, pukul dengan keras, dan sarangkan pukulan sebanyak yang Anda bisa, kemudian lari dan mencari bantuan. Disergap di sebuah gang oleh seorang perampok bukan waktunya mengkhawatirkan berkelahi dengan terhormat. Selamatkan diri Anda dengan melakukan konfrontasi secepat mungkin. Mata dan hidung adalah titik lemah paling sensitif pada wajah penyerang Anda dan rentan terhadap serangan siku, lutut, atau dahi Anda. Dengan bagian terkeras dahi Anda, tepat di dekat batas rambut dengan wajah, hancurkan hidung penyerang Anda dengan menegangkan leher kemudian arahkan dahi Anda ke tengah wajahnya. Ini adalah cara tercepat dan paling tak terduga untuk mengakhiri perkelahian sepenuhnya. Bagaimanapun kuat, berpengalaman, atau kejamnya penyerang Anda, pulih dengan cepat dari serangan keras kepala ke arah hidung adalah hal yang sangat sulit. 2. Tendang atau pegang selangkangan penyerang laki-laki dengan sangat kuat. Arahkan lutut tajam ke pangkal paha penyerang atau pegang selangkangan dengan tangan Anda dan putar dengan cepat. Ini merupakan gerakan cepat yang efektif dan akan menjatuhkan lawan Anda seketika. Sekali lagi, ini bukan waktu untuk mengkhawatirkan berkelahi dengan cara curang dan kotor. Jika hidup Anda dalam bahaya, serang bagian selangkangan. Jika hal ini menyebabkan lawan Anda meringkuk kesakitan, pertimbangkan untuk mengarahkan lutut Anda ke hidungnya untuk memastikan bahwa dia akan tetap dalam posisi tersebut dalam waktu lama. 3. Injakan tumit. Jika Anda diserang dari belakang, kemungkinan si penyerang telah melingkarkan lengannya di tubuh bagian atas Anda. Jika Anda mengenakan sepatu berhak tinggi ataupun sepatu dengan sol tumit yang berat, langkah ini akan sangat efektif. Dekatkan telapak kaki Anda dengan tubuh penyerang, angkat ke atas dan injakan sekuat mungkin ke telapak kakinya. Jika ia melepaskan Anda, berlarilah, namun jika tidak, cobalah sekali lagi. 4.
serang tempurung lututnya. Jika misalnya Anda dicekik, atau penyerang Anda meletakkan tangannya di wajah Anda, menyerang kaki mereka akan memberikan Anda kesempatan untuk membuka lawan terhadap serangan-serangan selanjutnya, atau memungkinkan Anda untuk melarikan diri. Hal ini efektif, terutama bagi penyerang yang lebih besar dan mudah dilakukan dari posisi Anda yang terlindungi. Tendang dengan gaya pemain bola, yaitu di bagian tulang kering dan lutut dengan punggung kaki Anda. Ini adalah tendangan cepat dan menyakitkan. Selain itu, jika kakinya cukup dekat, angkat lutut Anda ke bagian dalam kakinya, saraf femoral, kaki luar, lutut, atau selangkangan. Ini akan melumpuhkan penyerang Anda dan dapat menonaktifkan mereka, karena hanya diperlukan 5-7 kg tekanan untuk memecahkan lutut. 5. Serang terus-menerus. Cobalah untuk menusuk atau menyodok matanya. Tidak ada yang bisa mempertahankan sebuah tusukan mata, terlepas ukuran tubuh penyerang Anda. Menepuk bagian telinga dengan sangat keras dapat membuat pingsan atau, jika dilakukan dengan sempurna, merusak gendang telinga. Dalam beberapa kasus, Anda juga bisa menyerang leher penyerang Anda. Cara yang efektif ketika mencekik seseorang adalah dengan tidak melakukan khas Hollywood, seperti meletakkan tangan di sekeliling leher, tetapi hanya menempatkan ibu jari dan jari di sekitar trakea, mudah ditemukan pada laki-laki dengan buah jakun yang besar. Korek, arahkan, dan tenggelamkan jari Anda pada bagian tersebut dan mereka akan mengalami rasa sakit yang luar biasa dan bisa jadi terjatuh. 6. Jika Anda jatuh, usahakan jatuh di atas penyerang Anda. Bagaimanapun juga Anda harus menghindari pertarungan di tanah, tetapi jika tidak dapat dihindari, gunakan berat badan untuk kepentingan Anda. Saat terjatuh, arahkan bagian yang runcing dari tubuh Anda, lutut dan siku, untuk menyerang pangkal paha, tulang rusuk, dan leher lawan. 7. Jika lawan menyerang dengan senjata, ketahuilah letak senjata tersebut. Jika penyerang Anda memiliki pisau, usahakan menjaga jarak sepanjang lengan. Jika ada senjata, pikirkan untuk lari dan mengelak dari kiri ke kanan. Jika Anda mendapat kesempatan untuk kabur, lakukan. Pastikan bahwa Anda selamat dari lawan Anda ketika Anda memutuskan untuk berhenti mempertahankan diri. Dalam banyak kasus, Anda dapat segera mengakhiri situasi dengan memberikan dompet Anda kepada penyerang. Ini adalah pilihan yang logis, terutama jika Anda ditodong pisau atau senjata. Hidup Anda lebih bernilai daripada uang tunai dan kartu yang Anda miliki. Buang jauh dompet dari Anda dan lari. Bagian 3. Mempertahankan diri dari serangan belakang. 1. Lumpuhkan penyerang dari arah belakang. Jika seorang penyerang mencoba untuk mendekap Anda dari belakang untuk mencekik, tekan lengan lawan pada tulang selangka Anda alih-alih mencoba untuk menariknya langsung. Mungkin hal ini sulit dilakukan jika Anda melawan seseorang yang jauh lebih kuat dari Anda. Letakkan satu tangan di atas sikunya, pada lengan bawah, dan satu tangan di bawahnya, sehingga tangan Anda ada pada kedua sisi siku. Kemudian, dengan satu gerakan kuat dan terarah, langkah dan ayunkan seluruh tubuh Anda layaknya lengan adalah engsel bagi pintu atau tubuh Anda. Langkah ini akan membuat Anda lepas dari cekikannya dan menjadikan kepala, tulang rusuk, dan kakinya terbuka lebar untuk serangan balik. Ketika penyerang Anda berada di belakang Anda, tulang keringnya tepat di belakang kaki Anda dan target empuk untuk diinjak dan ditendang. 2. Duduk. Jika penyerang coba menangkap dari belakang, jatuhkan pinggul Anda dengan cepat dan keras seolah-olah Anda jatuh ke atas kursi empuk. Ini akan membuat Anda lebih sulit ditangkap dan memberikan momen ekstra untuk menyerang dan menangkis mereka dengan menginjak tulang kering atau memperbaharui posisi untuk pertahanan frontal. 3. Bertindak kasar. Jika penyerang coba untuk mencekik Anda dengan melilitkan tangannya di leher Anda, arahkan bola pada kaki Anda ke depan, seolah-olah Anda baru saja menendang bola kaki, dan dengan keras mengarahkannya ke bagian kaki mereka antara pergelangan, pertengahan kaki, atau pangkal paha. Tindakan ini dapat mematahkan kaki mereka atau melumpuhkan penyerang Anda.
Bagian 4. Menghindari konfrontasi. 1. Memahami tahap perkelahian. Mempersiapkan diri terhadap tahap-tahap dalam konfrontasi dapat menghindari perkelahian. Menghindari perkelahian yang serius harus menjadi tujuan utama Anda, sehingga Anda perlu untuk menjadi lebih waspada dan lebih sadar mengenai situasi dibandingkan lawan Anda. Tahapan konflik meliputi pemicu perkelahian. Ini adalah perdebatan awal sebelum perkelahian mulai meletus. Mungkin pada awalnya relatif tidak berbahaya tetapi akan meningkat dengan cepat dan tidak terduga. Ancaman verbal. Ketika perdebatan membawa ancaman konfrontasi fisik, aku akan tindakan mendorong atau perilaku memaksa lainnya. Upaya-upaya untuk memaksa Anda untuk memperburuk konflik menjadi perkelahian, biasanya tidak dimulai dengan pukulan atau tendangan tapi dengan trik intimidasi dari hidung ke hidung dan dorongan. Masih mungkin untuk pergi pada saat ini tanpa terlibat dalam perkelahian sesungguhnya. Pertarungan penuh. Anda sudah berhenti berdebat dan mulai saling memukul. 2. Pilih kata-kata yang tepat atau terarah untuk menghindari konfrontasi. Setiap tahap pemicu konfrontasi adalah kesempatan untuk mengakhiri perselisihan. Satu tahap pasti akan mengarah ke tahap yang lain kecuali salah satu dari kalian mundur. Hindari perkelahian. Konfrontasi fisik harus menjadi garis terakhir pertahanan Anda. Jika Anda berada di tengah-tengah perdebatan, tetap tenang dengan menurunkan nada suara Anda. Lelaki maco di sebuah bar dapat cepat menimbulkan hal-hal bodoh tapi bersiaplah untuk memeluk dan membeli Anda minum dengan meminta maaf dan mengalihkan mereka. Jika Anda tenang, mereka juga akan bertindak sama. Jika Anda disergap oleh seorang penyerang, Anda perlu lari ke tempat di mana banyak orang dapat melihat Anda dan membantu. Kecil kemungkinannya Anda akan disergap di sudut jalan yang ramai, tempat orang berlalu lalang. Konfrontasi cenderung kecil kemungkinan terjadinya jika di tengah-tengah publik. 3. Hindari berjalan sendirian. Jika Anda harus berjalan jauh dari bis atau stasiun kereta api di malam hari setelah bekerja, pertimbangkan untuk bertemu seorang teman dekat perhentian metro dan berjalan bersama. Tetap dalam kelompok adalah cara paling aman untuk menghindari situasi seperti ini. Jika Anda harus berjalan sendirian, bergabunglah dengan kelompok pejalan kaki lain dan tetap berdekatan dengan mereka. Anda tidak perlu mengenal mereka untuk mendapatkan keselamatan dari segi jumlah. 4. Persenjatai diri. Anda perlu mempertimbangkan untuk membeli semprotan merica sebagai perangkat pertahanan yang berguna untuk dimiliki. Pisau dan senjata adalah senjata berbahaya, yang dianggap banyak orang berguna, tetapi juga dapat digunakan untuk balik melawan Anda jika Anda tidak bisa menggunakannya sendiri. Bertindaklah sangat hati-hati dan cerdas jika Anda memilih untuk membawa senjata, dan ambillah kelas sertifikasi yang memadai untuk memastikan bahwa Anda tahu bagaimana menangani senjata dengan aman. Jangan pernah membawa senjata ilegal. Pertimbangkan untuk mengambil kelas pertahanan diri jika Anda tinggal di daerah yang berbahaya dan khawatir terhadap keselamatan Anda.